kami, sehingga saatnya kami nanti menutup mata kami benar-benar ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu saudara semua. Nah, kembali semangat ya. Boleh lebih ramai lagi setelah suasana liburan Natal dan Tahun Baru. Baik, kita akan menghadapi firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 42 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Sudah dapat? Kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian Yesaya 42 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Saya baca ayat yang pertama. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia akan berteriak atau menerima suara, atau mendengar suaranya dalam. Bulu yang patah terpulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi berat dan tidak akan patah terpulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau menarikkan keadaannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendiaminya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memilih engkau untuk masuk ke dalam tanah, telah memegang tanganmu. Aku telah menutup engkau dan memberi engkau menjadi ketinggian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara, dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau memasukkanku kepada batu. Hal-hal yang dahulu diberitahukan sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Puji Tuhan. Silakan duduk yang berbahagia. Kalau kita menyiapkan waktu kita mendengar firman Tuhan, sebab dalam firman Tuhan ada kehidupan bagi kita sekarang. Kita melihat nyanyian hamba Tuhan judulnya di Alkitab. Nyanyian ini dinyanyikan dan berisi nubuatan daripada seorang nabi besar, yaitu Yesaya. Judulnya disebutkan nyanyian hamba Tuhan. Nyanyian ini dituliskan saudara untuk mengingatkan orang Israel yang menjauh daripada Tuhan, sehingga diperlukan satu teguran di dalam bentuk nyanyian. Nyanyian saudara melalui nadanya, kadang-kadang kita tidak mengerti maknanya, tetapi melalui nadanya orang bisa tersentuh, bahkan yang tidak mengerti bahasanya, sukunya, negaranya, bisa meresapi hanya dengar iramanya. Tapi bisa juga lebih dirasapi kalau ada sairnya yang bisa dimengerti. Jadi musik atau nyanyian itu sifatnya universal. Itu semuanya lagu-lagu yang tidak dimengerti pun bisa diterima di berbagai negara. Bahkan bisa menjadi lebih populer di negara lain. Kita melihat nyanyian ini disebut nyanyian hamba Tuhan. Judulnya adalah, topiknya adalah mengenai siapa hamba Tuhan itu. Jadi Yesaya mau mengarahkan perhatian orang Israel kepada satu sosok yang disebut
hamba Tuhan. Itu topiknya saudara. Minggu-minggu ini mengikuti catatan kalender gereja UI secara dunia setelah hari Natal. Pusat daripada Injil adalah Yesus Kristus Juru Selamat. Dari mulai kitab Kejadian melalui bayang-bayangnya sampai kitab Wahyu, kedatangan Yesus Kristus, itu semua pusat daripada Injil ini adalah Yesus Kristus Juru Selamat. Dan Yesus itu adalah Tuhan Allah Pencipta. Terlihat dalam kitab Kejadian penebusannya, bagaimana dia juga berfirmanlah Allah, bagaimana diberikan korban domba untuk menyematkan pakaian bagi Adam dan Hawa. Setelah jatuh dalam dosa harus dipakaikan kulit binatang, itu menggambarkan Yesus dikorbankan. Sampai di kitab Wahyu. Jadi sebuah kitab ini pusatnya adalah karya keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita saudara berkhotbah, jangan cerita di luar tentang pekerjaan Tuhan. Kita tidak cerita budaya, filsafat, bidang-bidang lain. Tapi pusatnya adalah mengubah manusia sedemikian rupa, sebab ciptaan Tuhan yang paling dia perhatikan lahir, hidup, sampai mati itu manusia. Karena menyangkut jiwa, menyangkut keselamatan. Tuhan tidak begitu pusing atau mati bagi ciptaan yang lain. Bagi malaikat tidak, bagi pohon-pohon dia tidak mati, tetapi dia mati bagi manusia. Itu sebabnya pemberitaan firman Tuhan adalah berpusat kepada orang untuk mengubah sifatnya, karakternya, imannya, berpusat kepada Yesus sehingga diselamatkan. Tidak usah cerita tentang yang lain. Intinya adalah mengubah manusia menjadi seperti Tuhan. Saudara, sebelum bertemu, sebab jodoh daripada Tuhan adalah umat manusia mempelai wanitanya digambarkan. Nah, demikian juga bangsa Israel juga umat pilihan Allah. Dari sekian bangsa di dunia, dia dipilih menjadi umat pilihan Allah, sehingga dia disebut, beberapa kali disebutkan bahwa bangsa Israel itu adalah hambaku. Demikian juga ketika Musa, Abraham, Daud dipanggil, Salomo, disebut mereka adalah hambaku. Nah, kalau berarti hambanya Tuhan, mereka mewakili Tuhan dan memiliki sifat yang menjadi berkat. Tetapi bangsa Israel meninggalkan Tuhan, bukan lagi menjadi seperti hambanya Tuhan, tetapi mulai berpaling kepada ilah lain. Itu sebabnya perlu diingatkan kembali arahan mata mereka untuk kembali kepada Tuhan. Demikian juga kita di dalam bergereja, selalu kita sebenarnya diarahkan untuk kembali melihat Tuhan dan melihat posisi kita sedang di mana. Apakah kita jauh daripada Tuhan? Apakah kita benar-benar mau mengiring Tuhan? Atau mungkin menjauh? Di tahun ini kita diharapkan saudara tidak ada jemaat yang menjauh. Sehingga nyanyian ini dikatakan lihat. Mari kita kembali melihat satu sosok yang utama, yaitu Tuhan. Dia berperan sebagai hamba Tuhan. Artinya hamba yang diutus dari sorga oleh Bapa di sorga untuk menyelamatkan kita. Saudara, kalau ada orang tua memiliki anak, saudara, segala upaya diusahakan untuk kebaikan anaknya untuk masa depan. Harta, tenaga, apapun, dia berusaha memberikan tenaganya habis, berfokus kepada keperluan anak. Tapi ada kalanya juga anak itu tidak mengerti tenaga, ya, pengorbanan, semua waktu yang diberikan. Dia tidak menggunakan semua kesempatan itu untuk bisa menjadi bekal masa depannya. Dia sia-siakan. Kalaupun dia jatuh atau pergi, kabur, pasti orang tua juga berusaha untuk menarik kembali, untuk pusat perhatiannya kembali kepada si bapak atau orang tua. Itu normalnya begitu.
Dan kembali lagi berusaha mencari. Kadang-kadang udah ditolong, malah ada orang yang membuat orang tuanya setelah semua diambil. Nah, demikianlah bangsa Israel. Berkali-kali mereka jatuh dan ditolong Tuhan. Mereka terbuang ke Babel, ditarik, dituntun oleh Tuhan kembali, dipulihkan, diberkati. Tetapi ternyata setelah mereka kembali dari Babel ke Yerusalem, mulai lagi mereka kembali berpaling pada Tuhan. Pasti orang tua kalau dicampakkan oleh anaknya dia merasa sakit hati. Bahkan sampai detik dia mau meninggal pun pasti dia berharap, di mana anakku itu supaya dia kembali. Demikian juga Tuhan. Lebih daripada itu, dia tidak berusaha untuk langsung membuang. Dia berusaha membuat anaknya itu berpaling kepadanya, berpaling kepada Tuhan. Sehingga melalui Nabi Yesaya, dia mengatakan, lihat hai Israel, itu hambaku, hambaku bukan lagi engkau. Bangsa Israel, engkau telah tinggalkan. Tetapi ini merupakan satu nubuat mengenai kehadiran Sang Juru Selamat. Sampai sekarang orang Israel menganggap dirinya adalah hamba Tuhan. Artinya semua pusat keagamaan, ilmu pengetahuan, kecemerlangan itu keluar dari Israel. Ya, secara materi, secara dunia ya, tapi secara spiritual tidak menjadi berkat. Nah, di sini lihat hambaku Tuhan itu menyangkut kepada Yesus Kristus. Dikatakan hambaku yang kupegang. Artinya ada banyak agama kepercayaan lain mengatakan harus begini, harus begini. Tetapi yang dipegang oleh Tuhan, yang dipercayai oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya Tuhan, kaki tangan Tuhan, itu hanya Yesus Kristus. Dia dipegang. Apapun yang terjadi kepada diri Yesus Kristus sebagai pribadi, Bapa di surga pasti melindungi. Sebab dia adalah Juru Selamat. Dari mulai lahirnya, yang selalu dikejar oleh musuh yang hendak membunuhnya. Bahkan ada korban-korban bayi Tuhan lindungi, menyingkir ke Mesir. Ketika melayani juga demikian. Banyak orang Farisi berusaha melempari, membunuhnya, dia selamat, dan lain sebagainya. Saudara kekasih, jadi Yesus Kristus apapun yang diucapkannya senada dengan Bapa, pasti Tuhan pegang firman-Nya, saudara kasih. Dan inilah juga yang harus kita pegang, saudara kasih. Jadi pegangan kita adalah berpegang kepada Yesus Kristus, sebab dia satu-satunya yang dipegang oleh Tuhan. Orang pilihanku, orang pilihan, tidak ada yang lain. Dia yang menjelma menjadi manusia. Minggu-minggu setelah Natal disebut Minggu Epifani, artinya untuk menjelaskan siapa Yesus setelah lahir. Berbagai gereja dikatakan itu sebagai Minggu Epifani, untuk mengingatkan orang sosok Yesus itu tidak lagi sekedar bayi, tetapi dia akan bertumbuh sedemikian rupa menjadi siapa. Dan hari ini topiknya adalah Yesus itu lahir menjadi seorang hamba Tuhan. Itu topiknya. Yang dipegang oleh Bapa di surga, dia adalah orang pilihanku, kesayangannya, anak tunggal Bapa di surga. Dan dikatakan yang kepadanya aku berkenan, hanya kepada dia, hanya melalui dia ada keselamatan, mujizat dan lain sebagainya. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku kepadanya. Tidak ada nabi yang seperti dia dipenuhi Roh Kudus. Ketika dia dilantik oleh Yohanes Pembaptis, lalu baptisan, artinya mulai pelayanan. Sekarang yang sudah dibaptis harus ada ambil bagian pelayanan. Dan setelah itu turunlah, itulah pengurapan. Hambaku yang kuurapi, rohku ada padanya. Turunlah dari surga, terbukalah langit, terkoyaknya langit. Turunlah roh Allah dalam rupa burung merpati, supaya orang boleh melihat, boleh mewujud roh itu. Kemudian lenyap, supaya orang mengetahui ini kode yang sebelumnya sudah diucapkan,
bahwa Rohku ada padanya dalam bentuk itu supaya kelihatan. Dan Bapa di surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi memang inilah Yesus yang diperkenankan Tuhan. Roh Tuhan ada padanya. Dari ayat itu kita boleh melihat Allah Tritunggal. Bapa berfirman di surga berkata, inilah anakku. Yesus yang dibaptis Allah Putra. Roh Kudus yang turun dalam rupa burung merpati, Allah Tritunggal. Dia adalah memiliki roh daripada Roh Kudus. Kalimat di sini dikatakan roh dalam huruf besar. Jadi dari perjanjian lama pun sudah dinubuatkan siapa Yesus, bahwa roh Allah ada padanya, ada pengurapan dalam dirinya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus mau menyatakan hukum firman Allah melalui kehidupan Yesus Kristus. Segala ucapan yang keluar dari bibir Yesus Kristus memiliki kuasa. Dan kalau kita percaya, kita akan memperoleh kebaikan daripada kuasa itu dari kasih. Jadi topik pada minggu ini, saudara, kita mengenal Yesus sebagai hamba Tuhan. Nah, jadi Yesus ini adalah juru selamat yang sangat mengasihi manusia. Dalam ilustrasi tadi, orang tua juga pasti berusaha mengasihi, memperlengkapi sampai anak-anaknya itu boleh menjadi berkat. Ketika pun ditolak, dia berusaha. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena kasihnya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi arahan daripada Bapa di surga membawa semua manusia percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Tidak ada yang tinggalkan iman kepada Yesus sebagai dasar keselamatan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak dihukum di neraka, tetapi beroleh hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Jadi saudara, kemurahan hati Tuhan membawa kita di tahun ini. Mari kita sambut, saudara, kasih suara daripada Yesus, hamba Tuhan itu. Yang ini membentuk kita, saudara, di tahun yang baru ini. Dan kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hambanya. Jadi selanjutnya yang disebut dengan hamba Tuhan, boleh gereja secara organisasi, baik secara umat, kita adalah hamba yang dipakai untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, gembala sidang, penginjil, guru-guru agama, semua kita, saudara, disebut menjadi hamba Tuhan bagi dunia yang gelap ini, saudara yang kasih. Jadi mari kita juga mengambil sifat yang mau menjadi hamba Tuhan, yang mau melayani Tuhan. Bapak Ibu terkasih. Nah, pengakuan kita terhadap Yesus Kristus Tuhan, orang pilihan Allah, saudara kasih, itu tidak cukup. Jadi tidak cukup kita hanya mengatakan, wah, kita percaya. Sebab firman Tuhan katakan Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepada yang tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Itu langkah awal. Kalau dia langsung mati pada saat itu, udah percaya dia akan diselamatkan. Kalau dia tidak mau pegang kepercayaan dan hidup di dalam tidak menjalankan kebenaran itu, maka bisa saja orang itu dikatakan, aku tidak mengenal engkau, hai pelaku kejahatan. Apapun kita bilang, aku rajin khotbah, aku rajin khotbah, aku menginjili demi namamu dan lain sebagainya, tetapi Tuhan bisa berkata tidak, saudara. Mengapa demikian? Suatu kali supaya kita mengenal siapa Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan, kali Tuhan Yesus berjalan melewati satu pekuburan, keluarlah seorang laki-laki yang dirasuk setan, saudara.
Dia tahu siapa yang lewat itu. Yang lewat itu adalah Yesus, anak Allah, juru selamat, hakim dunia. Dan dia tahu juga dialah nanti yang akan menghakimi iblis itu dan merantainya. Itu sebabnya ketika dia lewat, langsung iblis itu ketakutan. Apa sudah waktunya kami akan dihukum? Nah, yang menjadi perhatian kita adalah pengakuan iman daripada iblis yang ada di dalam diri itu, bahwa dia mengakui engkau yang dari Allah. Jadi dia tahu bahwa Yesus itu anak Allah yang maha tinggi, yang akan menghakimi. Dia adalah juru selamat, bahkan dia akan menghakimi nantinya. Jadi saudara, hanya sekedar pengakuan kita tidak lebih hebat daripada pengakuan iblis. Iblis pun tahu. Markus pasal 5 ayat 2 sampai 9. Markus pasal 5 ayat 2 sampai 9. Saya baca ayat ini. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu tinggal di pekuburan itu dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya. Itulah kuasa iblisnya. Tidak ada yang bisa menahan iblis. Dan belenggu itu dipatahkannya, tidak seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya. Kalau orang sudah dikuasai iblis, saudara, susah loh menjinakkannya. Biasanya orang kalau sudah dikuasai roh ini, susah juga menggembalakannya, mengajarnya. Susah. Jadi jangan bermain-main dengan roh jahat. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan, di bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya. Jangan suka keliaran ya, jemaat. Amin. Jangan suka keliaran kemana-mana. Dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh mendekat, dari jauh dia sudah kenal. Dari gaya jalan Tuhan Yesus, detak kakinya itu boleh langsung dirasakan dari jauh oleh iblis. Berlarilah ia mendapatkannya. Didekati. Bayangkan, iblis mau mendekati Tuhan Yesus. Kalau ada jemaat yang tidak berani mendekati gereja, itu siapa lebih rohani? Siapa lebih rohani? Mendekati Yesus. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Saudara, menyembah, pintar menyembah. Orang-orang Pantekosta katanya pintar menyembah. Saya di gereja ini, kita kurang kuat menyembah. Bisa-bisa kita dalam satu ibadah dari awal sampai akhir tak ada penyembah. Bisa-bisanya kadang-kadang. Worship leader harus punya kesempatan membawa umat menyembah. Pengkhotbah membawa umat mendengar firman, tapi pemimpin puji-pujian membawa orang ke hadirat Tuhan menyembah. Amin. Amin. Ya. Saya waktunya menyembah. Nah, iblis juga tahu kesenangan Tuhan Yesus. Dia datang menyembah. Tapi rupanya menyembah itu, saudara, bukan yang nomor satu. Dan dengan keras dia berteriak. Saudara, kalau ibadah itu yang kuat suaranya, jangan lebih kuat dari yang lain. Ya. Iblis ini kalau memanggil Tuhan itu berteriak, apa urusanmu dengan aku? Padahal Tuhan Yesus cuma lewat, nggak dia apa-apain, tapi dia sensi. Wah, katanya aku nih yang mau ditembak. Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Begitu hebat dia memuji Tuhan.
Yesus anak Allah yang maha tinggi. Dari mulut iblis keluar seperti itu, menyembah dan menyerukan Yesus anak Allah yang maha tinggi. Pujian kita, anak Allah, Yesus namanya. Dan gak cukup hanya itu, iblis juga tahu menyembah, tahu memuji Tuhan. Pengakuan imannya, Yesus adalah putra Allah yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia mengerti Allah Tritunggal. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Demi Allah bersumpah, demi Tuhan, demi Allah aku mohon. Dia berdoa, jangan siksa aku. Dia tahu satu kali nanti iblis akan disiksa oleh Yesus Kristus. Dan kita yang tidak mau beriman sungguh-sungguh, saudara, kita juga bisa mendapat bagian seperti itu, saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak cukup hanya percaya ada di KTP aku Kristen. Tidak cukup juga hanya datang mengatakan Tuhan itu anak Allah. Tidak cukup juga hanya menyembah, tetapi kita memang benar-benar mengikuti Dia. Ada perubahan. Amin Bapak Ibu. Ya. Ini yang perlu kita lihat di tahun yang baru ini. Siapa Yesus itu? Dia adalah yang diutus oleh Allah. Dia adalah hamba Tuhan. Kemudian Yesus mempertanyakan ayat 9. Ayat 8. Sebab sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Tuhan Yesus rindu tidak ada jemaat yang menyimpan, menahan roh jahat. Tentu saja roh jahat menuntun kita jadi jahat. Jangan ada kita sebagai orang Kristen sebagai jemaat yang jahat orangnya. Tuhan Yesus mau roh jahat yang mengajari kita jahat itu hilang. Dan semakin kita mau memberi ruang bagi roh jahat, kita akan semakin takut, alergi tentang Tuhan. Yesus bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Melalui mulut orang itu jawabnya, namaku Legion. Di satu pasukan 5.000 sampai 6.000 orang. Ini adalah angka untuk tentara Romawi. Satu legion 5.000 sampai 6.000. Jadi ada satu legion roh jahat memasukinya, saudara kasih. Nah, Yesus Kristus mengusir roh jahat itu. Jadi kita mau, saudara, semakin kita di tahun yang baru mengenal siapa Yesus Kristus. Bagaimana kita mengenal Dia? Yang pertama, saudara, Yesus itu pilihan Allah, tidak ada yang lain. Jadi jangan berpaling kepada Allah yang lain. Saudara, dunia ini sedang ditarik supaya orang tidak datang sama Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ke depan, saudara, melalui berbagai cara iblis kemajuan zaman, orang berusaha supaya orang tidak percaya kepada Tuhan nomor satu. Jadi ke depan, saudara, orang bisa cenderung tidak punya keyakinan akan adanya Tuhan. Saudara yang suka nonton, hati-hati ya, nonton. Sering melalui tontonan orang diajarkan, baik animasi untuk anak-anak, di situ disediakan cerita yang bisa menceritakan tentang tidak adanya lagi Tuhan. Ya. Orang diarahkan untuk tidak lagi percayakan adanya Tuhan. Berbagai cara, hiburan, tontonan, seni, apapun, berusaha orang menjadi sibuk dengan tawaran dunia. Sesibuk-sibuknya. Jadi iblis berusaha semua manusia itu sibuk sehingga menjadi tidak terpikirkan tentang adanya Tuhan atau beribadah. Ya, diarahkan. Kalau boleh semua kita ini sibuk. Tidak ada waktu berdoa, tidak ada waktu kebaktian, tidak ada waktu melayani.
Tidak ada berbuat bagi rumahku. Kalau boleh sesibuk-sibuknya. Kalau ditanya sama jemaat, bagaimana bisa begini? Aduh, gak sempat. Jadi memang iblis berusaha membuat tidak ada kesempatan untuk Tuhan. Dan akhirnya nanti terlena dan kita bisa mengatakan, nah dong Tuhan, buktinya aku menderita, buktinya ini saudara. Jadi sebenarnya dunia ini sedang menggiring kita supaya kita tidak percaya kepada Tuhan saudara kasih. Jadi mari kita tetap ada waktu hati kita datang kepada Tuhan. Jadi karakternya yang pertama adalah dia pilihan Tuhan, dia yang dipegang, dia diurapi, yaitu penuh Roh Kudus. Dan sifatnya adalah dia memiliki kerendahan hati. Dalam ayat tadi dikatakan dia tidak berteriak, tidak ada dia kekerasan di dalam melayani, tidak ada. Dia orang yang rendah hati, lembut hati, berusaha membawa orang tidak dengan paksa untuk datang kepada dia. Dan dia adalah setia menyatakan kebenaran, selalu kebenaran tanpa kompromi. Dan tugas daripada Yesus sebagai hamba Tuhan dikatakan dia membuka mata yang buta. Dia membuka mata yang buta, mencelikkan mata yang buta, tidak sekedar mata yang real, tetapi mata hati, mata batin orang. Buta secara rohani, buta secara moral, buta secara karakter. Saudara kasih, tidak semua kita pintar berkhotbah, tetapi melalui sikap kita bergereja bisa menjadi berkat. Kita semua punya kekurangan, tetapi kalau boleh sesusah-susahnya jangan kita tunjukkan saudara itu di lingkungan gereja. Bisa sedikit menahan diri. Amin. Amin. Jadi tahun ini Bapak Gembala mengomong tidak ada anak muda pas lagi ibadah keluar mojok di sini, datang mojok di warung Edi Marisa. Apa kesaksian kita bagi kampung Saguling Jaya? Amin. Amin. Ya berat bilang kalau boleh, kalau setidak-tidak janganlah kelihatan di lingkungan ini. Itu khotbah yang paling langsung efeknya nyata. Karena feedbacknya adalah langsung kepada pelayanan, langsung feedbacknya. Seperti itu saudara. Jadi sangat sederhana. Mari kita di tahun ini punya tekad untuk menjadi lebih indah di hadapan Tuhan. Sangat sederhana memang. Mari kita berusaha menahan pelan-pelan, tapi pasti ada kemajuan kita, saudara. Sedikit-sedikit tapi pasti. Kadang-kadang memang berat langsung drastis ya. Amin. Berat ya. Tapi mari kita berusaha. Kalau misalnya satu hari bisa habis 2 bungkus, bulan ini kurangilah. Demi kesehatan juga kan? Amin. Berapa harga gudang garam 1 bungkus? Berapa? 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 34? 25? Oh 30. Nah kalau satu hari 30.000, kalau 2 bungkus 60.000. Itu sehari bu. Kalau kita sekali seminggu kebaktian, kita kasih 5.000 persembahan kita ya. Kalau kita hitung-hitung, kita bakar duit itu 60.000. Sakit paru-paru kita, nafas kita pun gak kuat. Untuk jajan anak lumayan, sehari 60.000. Gak perlu mungkin dipanjang, tetapi artinya paling tidak kita pasti lebih sehat lah. Amin. Itu lebih sehat. Sehat di paru-paru, sehat di jantung, sehat di saku. Amin. Saku kita itu makin sehat. Secara rohani kita makin sehat. Jadi kesaksian saudara. Jadi
Bapak Gembala ya bisa mengerti, memang susah kalau sudah apa itu, memang kebiasaan itu memang sulit. Marilah kita belajar. Karena belas kasihan Tuhan, seperti itu Tuhan itu selalu diberi lagi kesempatan. Tapi seringkali bagaimana ya? Mari Bapak Gembala, muncul lagi satu YouTube seorang hamba Tuhan berapi-api berkhotbah saudara di pemakaman, dari di rumah duka dia berkhotbah sebelum pemakaman. Berapi-api. Perlahan nafas hamba Tuhan itu kendaraan dari mic-nya langsung dipeluk orang. Rupanya dia ambruk serangan jantung dan menurut ceritanya dia meninggal. Yang tidak merokok aja bisa mati begitu. Tapi juga jangan katakan kalau begitu nanti mati, tapi merokok begitu enggak. Saudara bisa saja panjang umur walau merokok. Bukan itu aturan panjang umurnya. Umur di tangan Tuhan, amin. Tapi mari kita lebih sehat, lebih rohani, lebih membawa kesaksian. Ini bisa menjadi berkat bagi lingkungan kita. Orang pun simpati. Pasar lupa dong, bisa pesawodino. Di gereja nami, situ nami sawodino. Baru keluar loh surat edaran dari OPUI bagi umatnya. Tahu nggak apa sih suratnya? Waktu Bapak Gembala membaca itu, nah loh, sayangnya kami sudah ajari itu kami pun jahat di hati Bapak Gembala ya. Mereka makin menyadari itu surat pastoral pemimpin tertinggi mereka gereja terbesar di Asia Tenggara. Kita nggak ada apa-apanya. Ya. Nabolomi kata mereka. Coba bayangkan kalau mereka bertobat semuanya, saudara. Kalah kita lagi, makin kalah. Jumlah mereka berapa banyak? Kalau mereka itu jadi kesaksian luar biasa. Jumlahnya meledak, gerejanya paling besar. Secara umum ya. Siapa kita? Karena gereja kita masih bubuk-bubuk di mana-mana. Jemaahnya dikit 2-3 orang. Ada di gereja hampir tak ada jemaatnya isi rumah. Karena sulitnya melayani. Barang kekasih, jangan nanti yang terdahulu menjadi terkemudian. Amin. Amin. Membenahi diri semua. Mari anak-anak muda pikirkan masa depan. Kalau kalian nggak sehat, dapat apa? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Jadi dia membuka mata yang buta, menegakkan keadilan. Bahkan satu kalimatnya, bulu yang di ayat itu, bulu yang terkulai atau patah. Belum patah, masih terkulai. Bulu itu bambu, saudara. Artinya kita ini digambarkan sebagai bulu atau bambu. Udah mulai retak. Iman kita, kerohanian kita, kesehatan kita, semangat kita udah mulai retak, udah mulai patah. Begitu dilihatnya buruk, bisa saja untuk apa ini, masih banyak bulu yang lain yang remuk ini, udah remukkan saja biar dia mati sekalian. Tapi Tuhan tidak demikian sama kita kesabarannya. Ya. Bulu yang terkulai itu takkan artinya dia berusaha memperbaiki jemaat. Hati Gembala juga begitu, berusaha membuat jemaat itu dipulihkan kesehatannya, semangatnya, ekonominya melalui doa. Tidak ada yang patah semangat jemaat, apapun sulitnya hidup kita di tahun ini, Bapak Ibu. Amin. Amin. Tetap semangat jemaat. Kalau udah mulai patah, udah mulai kelihatan ini mau patah ini, Bapak Ibu tetap semangat membimbing anak-anak kita. Amin, Bapak Ibu, amin. Sedegil-degilnya jangan ada semangat yang patah.
Yang kedua digambarkan saudara, hidup kita ini udah mau hidup. Digambarkan dengan apa? Halo? Sumbu. Karena dulu saudara memang lampunya ya lampu-lampu yang bersumbu, belum ada elektrik. Pakai minyak sumbu. Artinya minyaknya sudah mau habis. Udah mau mati lah lampu itu. Karena yang kekasih juga kehidupan kita ini saudara. Hanya hidup segar mati tak. Ya mati saudara. Tetapi Tuhan mau kita dihidupkan oleh Tuhan. Iman kita dihidupkan oleh Tuhan. Semangat kita. Ya, Bapak Gembala dari dulu berusaha mengunjungi tiap jemaat itu di akhir tahun atau di mulai 25 Desember untuk melawat, mengingatkan semua jemaat. Tujuannya di tahun yang baru seluruh jemaat itu berpengharapan kepada Tuhan. Itu intinya seperti itu. Membawa topik-topik doa jemaat melalui pendengaran dalam kesaksian pergumulan itu sebanyak Pak Bang tanya bagaimana ini supaya itu juga dibawakan oleh gembala supaya bulu yang terkulai tidak dipatahkan Tuhan. Ya. Demikian juga sumbu yang mulai mati tidak sampai mati. Dan memang bukan gampang. Mengunjungi, mendoakan. Tujuannya seperti itu. Itulah epifani, penampakan Tuhan bahwa kita terus diingatkan oleh Yesus, oleh kita sebagai hamba Tuhan, oleh kita. Majulah pelayanan kaum pria tahun ini. Kita yang jauh ibu-ibu. Majulah pelayanan kaum pria. Amin. Majulah pelayanan kaum wanita. Masih kalah kita bapak-bapak ya. Memang selalu kita kalah karena ibu-ibu lebih aneh. Karena seringkali bapak-bapak lebih dipanggil Tuhan. Jadi jumlah pun tetap mereka yang banyak. Itu kenyataan loh di mana-mana. Pasti. Dari jumlah kita udah lebih dikit. Yang berkontribusi juga lebih dikit kita. Tapi ketahuilah, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Amin. Ya, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Itu tekad hamba Tuhan. Mari kita bergandeng tangan. Kita bincangkan bagaimana buang lagi. Pemuda remaja akan bentuk pengurusnya. Jangan ada yang menolak. Janganlah bohong. Janganlah bohong. Tak mampu bohong. Tidak ada kedengaran nantian ketika dibentuk ya. Amin. Tak menjawab. Pemuda remaja. Amin. Ini pemuda remaja terdengar suaranya ya. Tidak ada yang menolak ya. Pengurus yang baru dibentuk tidak ada yang menolak. Amin. Ini serius ya, mau dibawa kemana dia? Kalau tidak ada yang mau memimpin dalam pembentukan pengurus, tidak ada yang menolak ya, pemuda remaja, amin. Jangan sempat dibilang pemuda-pemudi DPDP sejugul-jugul. Tidak ada seperti itu. Tapi Bapak Gembala yakin di hatinya, amin. Ya, amin Bapak Ibu. Seperti itu ya, memang anak muda yang masih banyak malunya. Tapi yakinlah, pasti Roh Tuhan bekerja di hati semua ya. Pasti nanti Tuhan akan tunjukkan sekarang. Demikian juga anak-anak sekolah minggu. Memang tahun ini, mari ibu-ibu yang punya anak usia sekolah minggu dibawa anaknya ya. Amin Bapak Ibu. Seperti itu kebanggaan kalau anak kita dari kecil kenal Tuhan, saudara. Dibawa guru-guru sekolah minggu tetap punya hati dalam melayani. Ya Tuhan akan semakin memberkati kita, saudara yang terkasih.
Dan dikatakan dia menegakkan keadilan dan dia menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Artinya hamba Tuhan, kita sebagai jemaat disebut juga sebagai hamba Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang menginspirasi buat kemajuan kerohanian. Amin. Kita menjadi menginspirasi buat kemajuan. Mari kita bangkit ke depan. Walaupun banyak kesulitan di tahun ini, kita tidak tahu, tapi kita harus percaya dan menyertai Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari apapun